Orang tua histeris saat temukan anaknya yang berusia 18 bulan tewas terbawa arus. Aksi koboi todongkan senjata di Tol Cipularang kini sedang diselidiki polisi. Cara berbagi jemaah haji, beri makan merpati di Tanah Suci. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, dua pemuda meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor, ruas Jalan Bogor menuju Jakarta. Korban sempat terpental hingga ke ruas jalan sebaliknya. Dua orang pemuda yang diduga baru pulang mendaki meninggal dunia di tempat usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor, ruas Jalan Bogor menuju Jakarta. Korban terpental hingga ke ruas jalan sebaliknya. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan lokasi dan menanyai sejumlah saksi. Motor korban pun diamankan, sementara petugas melakukan evakuasi terhadap jenazah. Warga mengatakan korban awalnya bersama temannya berboncengan melintas. Namun naas, keduanya terlibat kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Saya posisi dari arah Depok ya, dari Depok ke arah Bogor. Nah posisi ini kondisi udah macet Bang. Saya lihat ada apa, korban tahu udah jatuh, terus nggak ada yang nolong. Maksudnya bener-bener ada yang mau ngangkat, saya bilang jangan, tunggu polisi, saya bilang gitu. Tunggu polisi, info dari polisi ya udah. Kita laporin ke polisi, polisi juga pada nanyain, nggak ada yang tahu. Posisi emang udah jatuh. Udah geletak? Udah geletak, motor emang di sebelah kanan. Motor itu dari arah Bogor ke Jakarta. Motor korban? Motor korban. Boncengan Bang? Boncengan. Laki apa cewek sih Bang? Laki dua-duanya. Laki dua-duanya? Iya. Berarti anak meninggal? Sekolah. Anak sekolah? Anak sekolah. Meninggal di tempat Bang? Meninggal di tempat. Jenazah korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap dua jasad korban. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Akibat lepas dari pantauan orang tua, balita berusia 18 bulan ditemukan meninggal terbawa arus aliran Kali Baru, Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Petugas gabungan dari Basarnas dan Dinas Pemadam Kebakaran berhasil menemukan jasad korban di aliran Kali Baru. Orang tua korban pun histeris saat sang anak berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, Fajri, mengatakan pihaknya berhasil menemukan jasad korban 400 meter dari titik akhir laporan hilangnya korban. Korban ditemukan tersangkut bambu di aliran kali dengan kedalaman 1 meter. Ya, kami menemukan jenazah korban. Memang awalnya kami melakukan membagi 3 sru, yaitu ada 2 sru di Van Air di sepanjang aliran Kali Baru dan Sularan. Dan alhamdulillah ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan terlentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Korban berhasil ditemukan usai lebih dari 24 jam pencarian dengan 100 petugas gabungan. Rencananya korban akan dimakamkan tak jauh dari rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, saudara, pasangan suami istri mengalami kecelakaan dan 1 orang meninggal di jalan alternatif dari arah Nagrag Sukabumi menuju arah Bogor. Diduga korban tidak tahu medan jalan saat menghindari kemacetan. Kecelakaan tunggal yang menimpa pasangan suami istri bernama Hafid Hartono, 70 tahun, dan Hartini, 64 tahun, di jalan alternatif dari arah Nagrag Sukabumi menuju arah Bogor, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kejadian itu berawal sepeda motor dengan nomor polisi F4147NE yang dikendarai korban membonceng istrinya melintas di tempat kejadian. Saat melintas jalan menurun yang menikung ke kiri, diduga rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, sehingga pengendara kehilangan kendali. Hingga akhirnya sepeda motor keluar jalur dan menabrak tanggul. Korban pun terperosok ke dalam sungai dengan kedalaman sekitar 15 meter. Korban luka maupun meninggal langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Kedua korban tinggal di Kampung Warung Bandrek, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jadi waktu kami kesasar di Google Map itu disarankan putar arah gitu ya. Saya balik arah tuh pas di Pudunan itu, saya berhenti di jembatan nungguin bapak gitu. Tiba-tiba ngeluyur kenceng gitu dari atas motornya. Terus saya langsung ngejar ke bawah, evakuasi sambil dibantu warga juga yang kebetulan waktu itu ada warga gitu, banyak warga. Sementara petugas gabungan Yogi Sopandi mengatakan motor korban berada di bawah jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter, sehingga evakuasi memerlukan waktu karena medan cukup sulit untuk menarik motor korban. Saat ini kendaraan telah diamankan kepolisian dan korban luka maupun meninggal telah dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Sukabumi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan untuk proses penyelidikan. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Sukabumi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan untuk proses penyelidikan. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi koboi dengan menodongkan senjata api terjadi di Tol Cipularang, kilometer 95 Purwakarta, dan viral di media sosial. Aksi koboi itu diduga dilatar belakangi karena tidak terima disalib saat di tol menuju arah Bandung. Dari video amatir berdurasi 43 detik yang viral di media sosial, memperlihatkan pengemudi kendaraan yang memasang kamera di dashboard mobilnya menghampiri mobil Grand Max dengan plat nomor B2850UFX yang memotong dan menghentikan lajunya hanya karena alasan disalip saat melaju di jalur yang sama menuju arah Bandung di Tol Cipularang. Terlihat pengemudi dan orang dalam mobil Grand Max sempat cekcok. Kemudian pengemudi terlihat ketakutan dan langsung lari, masuk ke mobilnya dan segera memundurkan mobil. Orang dalam mobil Grand Max masih mengejar sambil menodongkan senpi meski sempat dihalangi rekannya. Menurut Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi, saat ini Kepolisian Polres Purwakarta tengah menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku aksi koboi yang terjadi di kilometer 95 Tol Cipularang pada Sabtu sore kemarin. Tepatnya kemarin, tanggal 7 Juni tahun 2025, penyidik Polres Purwakarta telah mendapatkan laporan pengaduan terkait adanya video viral di media sosial yang terjadi di kilometer 95 Tol Cipularang. Untuk itu, penyidik Polres Purwakarta telah melakukan respon cepat dengan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan titik terang dari
video viral tersebut. Mudah-mudahan mohon doanya tidak terulang lagi. Pihak penyidik sudah memiliki jawaban. Saudara, tim gabungan menggelar razia aturan jam malam untuk pelajar. 2 pelajar tingkat sekolah menengah atas yang terjaring langsung dihimbau untuk pulang. Polres Sukabumi bersama tim gabungan Dinas Pendidikan Wilayah 5, Cabang Provinsi Jawa Barat, Satpol PP bersama para kepala sekolah kembali menggelar razia aturan jam malam bagi para pelajar. Dalam razia, tim gabungan menyusuri ruas jalan protokol dan lokasi keramaian, serta sejumlah kafe yang disinyalir masih terdapat pelajar yang masih berkeliaran. Seperti di Lapangan Merdeka, 2 pelajar tingkat SMA ditemukan masih berada di luar rumah hingga pukul 10 malam. Kedua pelajar itu langsung diberikan himbauan dan dipulangkan karena melanggar surat edaran Gubernur Jabar terkait pemberlakuan jam malam. Kabak Ops Polres Sukabumi Kota, Kompol Deden Sulaiman mengungkapkan, tim gabungan memberikan imbauan dan surat edaran bagi pelajar yang masih ada di luar hingga batas waktu yang telah ditentukan dan diarahkan untuk segera pulang. Jadi malam hari ini kita Polres Sukabumi Kota yang dipimpin langsung oleh Ibu Kapolres Sukabumi Kota bersama-sama dengan teman-teman dari distrik. Tadi ada kurang lebih 29 kepala sekolah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi bersama dengan Satpol PP kita melaksanakan sosialisasi terhadap surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang pemberlakuan jam malam bagi siswa-siswi atau pelajar yang masih sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Sukabumi, Ceng Mamat mengungkapkan, pelajar yang ditemukan masih berkeliaran di malam hari akan dilakukan pendekatan bersifat pembinaan. Sebetulnya kan ini lebih kepada sebuah gerakan moral ya. Karena mungkin saja siswa ada yang keluar jam 10, jam 11 itu banyak faktor juga. Karena di dalam surat himbauan itu kan tidak kaku ya. Ada beberapa pengecualian seperti kalau ada acara kegiatan keagamaan itu mungkin sampai jam 10, jam 11 dan orang tuanya mengetahui itu diperbolehkan, tidak harus diberikan himbauan apalagi ditangkap kan gitu. Kemudian juga apabila mereka sedang berada acara keluarga atau ada acara sekolah gitu, itu tidak masalah. Atau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat apalagi di hari libur itu diperbolehkan. Jika ada siswa yang terus-menerus melanggar aturan jam malam, maka pelajar tersebut bisa diarahkan mengikuti program pendidikan bela negara di barak militer. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, kasus COVID-19 kembali melonjak di beberapa negara Asia. Terkait hal tersebut, RSHS Bandung siap siaga jika memang ada lonjakan kasus COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara menjadi peringatan penting bagi Indonesia. Pemerintah dan masyarakat jangan sampai lengah dengan adanya peningkatan persebaran virus corona tersebut. Sejumlah negara seperti Thailand, Hong Kong, dan Singapura melaporkan adanya peningkatan COVID-19 secara signifikan. Terkait hal tersebut, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung siap siaga. Meskipun screening tidak sebanyak seperti pandemi beberapa tahun lalu, namun pihak RSHS terus melakukan screening. Ruangan isolasi pun tersedia dan siap digunakan. Screening masih kita kerjakan, begitu juga tim masih ada ya, timnya masih tidak pernah bubar sebetulnya dari zaman dulu COVID pertama kali kita masih ada timnya. Yang sangat kita banggakan yaitu tim multidisiplin tentu yang mencakup semua jenis spesialis terlibat dan juga dengan sarana dan prasarananya. Kita juga
masih memiliki ruangan-ruangan yang dulu kita pergunakan tentu ya untuk isolasi, itu masih tersedia sampai sekarang, dan sewaktu-waktu bila diperlukan tentu semuanya bisa akan kami aktifkan. Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara, dihimbau agar masyarakat menjaga kesehatan, membiasakan diri dengan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan menggunakan masker jika diperlukan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kangen kuliner Nusantara, jamaah haji Indonesia berburu bakso di Pasar Kaget Mekah, Arab Saudi. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, menikmati mentari sambil memberi makan merpati menjadi kegiatan jamaah haji saat pagi hari. Mereka sengaja membeli makanan merpati sebagai sedekah. Pagi hari di kota suci Mekah, Arab Saudi. Udara sejuk menyambut langkah para jamaah haji Indonesia yang mengisi waktu luang. Di sela jadwal ibadah yang padat, momen pagi seperti ini jadi kesempatan berharga untuk sekedar menikmati suasana. Menatap bukit-bukit batu yang membentang, menenangkan hati untuk bersyukur berada di tanah suci. Kegiatan sederhana seperti memberi makanan burung merpati bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi bentuk refleksi dan kedamaian hati. Seperti halnya yang dilakukan pasangan jamaah haji asal Batam. Sambil menikmati suasana pagi, mereka sengaja membeli makanan untuk burung dara yang sekaligus menjadi bentuk sedekah. Ya, sekali nunggu waktu juga kita memang ada niat kan. Mudah-mudahan burungnya bantu ngaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan nanti keluarga, anak-anak keturunan kita juga bisa mari. Gitu kan. Terus nanti juga ikut misi makan burung, berhaji juga kan. Insyaallah. Oke. Untuk di sini? Kebetulan kita beli di sini. Oh, berapa belinya, Pak? Tak hanya itu, berfoto dengan latar belakang eksotik khas kota Mekah, jajaran bukit batu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah, mengisi waktu luang kala pagi hari. Seperti yang terlihat di kawasan Syishah, Sektor 2 Kota Mekah. Tak sedikit jamaah haji Indonesia menikmati udara pagi sambil berfoto. Lokasi ini sudah sangat bagus ya. Selain sebagai sarana shopping lokal, daerah ini juga menawarkan pemandangan yang unik ya, terutama dengan gunung-gunung batu dan yang penuh dengan burung-burung yang jinak. Di samping itu kita juga bisa berolahraga pagi menunggu jadwal al-musnah. Di tengah kesibukan ibadah, momen-momen sederhana ini menghadirkan kehangatan yang sulit dilupakan bagi jamaah haji Pasutri. Rasa damai, rasa syukur, dan rasa haru bisa menyatu dalam satu pagi yang hening. Karena di tanah suci, setiap langkah, setiap tatapan, dan bahkan setiap hari adalah bagian dari perjalanan spiritual yang istimewa. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Kangen kuliner Nusantara, jamaah haji Indonesia berburu bakso di Pasar Kaget Mekah, Arab Saudi. Selain bakso, beragam kudapan Nusantara lainnya juga tersedia. Pagi hari di Mekah, sebelum jadwal ibadah dimulai,
Suasana sekitar hotel tempat menginap jemaah haji Indonesia tampak berbeda. Di sela waktu luang, para jamaah memanfaatkan momen ini untuk berburu rasa Nusantara. Ya, berburu kuliner khas Indonesia di Pasar Kaget yang berada di sekitar hotel. Bakso menjadi primadona. Gurih kuahnya, kenyal baksonya, seolah menjadi pengobat rindu kampung halaman. Seperti halnya Aufa Salsabila, jemaah haji asal Pekalongan ini rindu akan kudapan tanah air. Aufa ditemani ibunya antri jajan bakso bersama para jamaah haji Indonesia lainnya. Kesan-kesannya luar biasa, Masya Allah banget, rame, dan ini banyak dari Indonesia juga yang jualan di sini, serasa di Indonesia sih. Ada bakso, ada donat, macam-macam kayak mie goreng, mie Jawa juga ada. Komunikasi lancar, tidak susah. Pakai bahasa. Banyak pedagang dari Indonesia juga, jadi bahasanya juga mereka bisa nyambung komunikasinya. Uniknya lagi, pedagang bakso ini ternyata warga negara Indonesia yang kini menetap di Arab Saudi. Tentunya, cita rasa bakso khas Nusantara masih terasa otentik. Selain bakso, aneka gorengan khas Nusantara juga menjadi incaran para jamaah haji Indonesia, seperti bakwan, tahu, hingga klepon. Ini cari yang di sana nggak ada, dan biasa di Cirebon ada, di sini nggak ada. Kebetulan di sini ada bala-bala, ada bakwan, ada telur, dan macam-macam semua ada. Klepon semua ada di sini. Jadi jemaah haji itu senang sekali lihat ini kalau pagi-pagi itu bisa cari aneka rupa makanan. Di sana aja. Tak hanya menyantap langsung, jamaah juga memborong jajanan khas Timur Tengah lainnya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi keluarga di tanah air. Pasar Kaget ini bukan sekedar tempat belanja, tapi juga jadi ruang silaturahmi dan nostalgia rasa bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Di tengah ibadah yang khusyuk, secangkir cita rasa Indonesia mampu memberi kehangatan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia di negeri orang. Aziz Fardiansyah, Mekah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.